Anaknya itu memang kerja atau bagaimana? Dua-duanya memang kerja, aktivitas harinya kerja mulai jam 8, ya normalnya jam 5 sudah nyampe rumah. Terus ada cucunya sekolah gitu ya. Setelah hari ini kan hari libur, dia minta untuk pergi ke rumah temannya, diantar sama orang tuanya. Jadi posisi di rumah hari Selasa itu memang kosong, tinggal sendirian Ibu Wasiati. Seorang nenek berinisial WI berusia 69 tahun ditemukan meninggal dunia diduga dalam kondisi tak wajar di dalam rumahnya. Lokasi tepatnya di kawasan Jalan Candi Lontar, Lakar Santri, Surabaya pada Selasa 23 Juni 2026 sore. Selain karena tubuhnya ditemukan dalam keadaan tanpa busana dengan kondisi terlungkup, terdapat bekas luka mencurigakan pada beberapa bagian tubuh. Dan untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan kami Luhur Pambudi dalam program Saksi Kata. Berarti memang berangkat jam berapa, Pak? 8. Ya, setengah 8. Pulangnya Sore jam 5 gitu. Ya, memang benar di hari Selasa kemarin di tempat kami ada kejadian yang meninggal tidak wajar. Yang pertama kali menemukan anaknya, setelah itu lapor ke saya bahwasannya ibunya meninggal, dan setelah dilihat dan diperhatikan sama beberapa orang ada tidak wajar sehingga dilakukan hal-hal yang mungkin diperlukan untuk kejadian selanjutnya. Yang pertama kali menemukan itu siapa itu? Anak pertamanya yang kali menemukan itu meninggal. Bu siapa itu? Bu Ani itu datang ke rumah saya mengabarkan bahwasanya ibunya meninggal. Selanjutnya saya minta untuk beberapa orang, ada kebetulan tenaga medis yang tahu bahwa kalau apa itu pasti meninggal atau enggak kan. Jadi saya ajak ke rumah, terus habis itu melihat hal yang janggal itu, terus menganjurkan untuk proses selanjutnya melalui prosedur mungkin 112 kemarin yang saya hubungi untuk selanjutnya kepolisian. Setelah 112 terus lanjut kepada kepolisian. Untuk informasi yang dengan handphone Pak RT itu ya. Kondisi pintu rumah pagarnya itu seperti apa, Pak? Jadi ya, kalau waktu saya masuk kan sudah terbuka semuanya. Jadi menurut anaknya tadi menceritakan kalau masuk itu ya masih tertutup semuanya. Jadi dari pagar depan sampai pintu itu masih tertutup waktu dia datang pulang kerja itu. Ketika baru tahu Pak RT itu untuk kondisi korban seperti apa? Jadi korban posisinya terlungkup, diakses dari ruang tamu ke dalam, terlungkup di situ, kakinya di posisi di ruang tamu, badannya sudah masuk ke ruang dalam. Jadi posisi terlungkup dan keadaan pertama kali ditemukan tanpa busana. Untuk ini berarti kondisi tangannya atau kakinya? Jadi tangannya itu ada kayak apa ya, semacam bekas ada luka bakar gitu mungkin. Jadi ada menghitam gitu tangannya, pergelangannya dua-duanya menghitam. Itu aja yang waktu pertama kali kita lihat. Untuk waktu pertama ditemukan itu yang jadi ciri kenapa kami melihat itu janggal gitu. Jadi Pak medis pertama awal melihat itu kok janggal di situ, akhirnya memutuskan selanjutnya. Sehingga nggak berani megang. Iya, berani megang atau tidak berani untuk memeriksa itu karena ada luka itu. Jadi setelah itu proses selanjutnya itu. Anaknya itu memang kerja atau bagaimana? Dua-duanya memang kerja, aktivitas harinya kerja mulai jam 8, ya normalnya jam 5 sudah nyampe rumah. Terus ada cucunya sekolah gitu ya. Setelah hari ini kan hari libur, dia minta untuk pergi ke rumah temannya, diantar sama orang tuanya. Jadi posisi di rumah hari Selasa itu memang kosong, tinggal sendirian Ibu Wasiati. Untuk ini Pak, berdasarkan informasi jenengan himpun juga, apakah ada benda-benda yang dikabarkan hilang sampai sekarang? Kemarin sempat dicari adalah handphone. Jadi handphonenya kemarin sudah dicari, di telepon itu memanggil. Jadi posisinya mungkin sudah off gitu HP-nya. Terus juga mencari dompetnya,
itu juga nggak ditemukan dua-duanya benda itu yang dicari kemarin. Untuk ponselnya itu merek apa itu? Ponselnya mungkin saya nggak tahu karena anaknya juga dimintain polisi merek apa gitu juga nggak tahu gitu, jadi saya nggak tahu merek ponselnya. Kalau dompetnya itu dompet apa Pak? Dompetnya untuk bawa sehari-hari, Oh, di bawah jadi kebutuhan uang di situ untuk belanja, untuk beli makanan gitu, dompet itu. Untuk ini berarti sosoknya beliau yang meninggal dunia ini seperti apa tuh di mata? Beliau itu baiknya sama warga, juga menyapa, saling sapa lah, nggak pernah ada pertengkaran di antara tetangga di situ juga, dan juga sama anaknya juga tidak ada dengan tengkar gitu kami di sebelah-sebelahnya, atau kadang kan kalau ada sesuatu yang itu kan pasti cerita lah warga ke saya untuk tidak lanjut, jadi tidak ada yang janggal di rumah tangga situ. Di rumah itu nggak ada pertengkaran sama sekali. RT untuk yang anak kedua itu sudah menikah itu? Ya sudah menikah dan sudah bisa. Jadi dulu masih rumah tangga dulu, tidak tinggal di situ, setelah bisa jadi satu situ rumahnya. Bisanya sejak apa? Mungkin sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Untuk korban sendiri apakah benar buka toko kelontong juga di? Sempat buka toko untuk aktivitas dulu, kalau ya nyambi lah untuk cari-cari mungkin uang. Tapi setelah akhir-akhir ini mungkin 1-2 tahun ini sudah nggak itu lagi, nggak buka lagi, ya nggak dilanjutkan lagi, sudah ditutup. Berarti kembali lagi ke TKP-nya itu Pak. Ya. Berdasarkan informasi yang jenengan himpun, apakah ada benda-benda mencurigakan yang melekat di sekitar TKP, atau mungkin ada kayak benda pecah gitu, atau kerusakan-kerusakan di dalam rumah? Waktu saya masuk itu memang posisi mulai dari di meja sampai di lemari sampai di sekitarnya korban itu tidak ada barang yang jatuh ataupun barang yang berserakan. Jadi posisinya rapi gitu untuk di waktu pertama kali masuk rumah itu. Jadi Nggak ada yang itu, nggak ada yang hal yang ganjil dari benda-benda di sampingnya waktu awal masuk. Untuk temuan RT, apakah sempat ada temuan yang ditemukan oleh pihak polisi di dekat lokasi? Kalau temuan polisi belum menginformasikan, jadi memang masih proses dalam polisi, jadi tidak diceritakan terus, memang ya secara detail memang polisi masih dalam tahap penyelidikan. Gitu. Tapi soal lakban itu memang ada itu? Lakban memang menceritakan ada lakban di sekitarnya korban, itu ada lakban. Untuk ukuran panjangnya? Panjangnya ya mungkin sekitar 10 sampai 15 ya, sebulan ponsel lah, ya 30 sentian, sampai 30 mungkin 15 sentian lah untuk ukurannya. Secara spesifik untuk luka berarti, kalau Ya. kata cerita anaknya itu lukanya di mana aja? Kalau Di secara pergelangan jadi kalau kami melihat itu hanya di pergelangan, mungkin di otopsi itu nanti polisi yang menyampaikan. Jadi saya Sama wajah tahu, juga memar ya? ada informasi sih di wajah ada memarnya. RT ini kalau kata dari anaknya ini harapannya seperti apa? Ya harapannya anak kan memang dari awal sudah sepakat ya, dua-duanya sepakat. Jadi waktu saya ditanya oleh tim GRC itu gimana, sepakat untuk melanjutkan bagaimana, kenapa sampai meninggal, jadi apa penyebabnya, dan kalau sudah penyebabnya apa, nanti apa hasil akhirnya ya yang terbaik bagi keluarganya itu diminta oleh anak-anaknya. Jadi harapannya memang diserahkan sepenuhnya pada pihak polisi. Ya. Dan Kasus tersebut kini dalam penanganan aparat kepolisian setelah keluarga menilai kematian korban tidak terjadi secara wajar. Berbagai temuan di lokasi kejadian masih didalami, termasuk kemungkinan adanya unsur tindak pidana. Hasil visum dan penyelidikan lanjutan diharapkan dapat mengungkap misteri di balik kematian korban. Dan Tribuners, demikian Saksi Kata episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya.